Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di hari pertama bulan Ramadan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah selama 1 bulan, sehingga kita dapat meraih kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang lebih sempurna dalam keimanan, keislaman, lebih meningkat ketaatan dan ketakwaan kita setelah Ramadan nantinya. Amin Allahumma amin. Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Tentunya akan kembali kepada kita setelah melewati bulan ke bulan sampai pada tahunnya. Dan yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan puasanya dan mudah-mudahan dapat menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kesehatan yang kita dapat dengan kembalinya kita di Ramadan, hendaknya kita memuliakannya dengan puasa dan qiyam. Kita muliakan bulan Ramadan dengan puasa. Apalagi puasanya menjadi puasa wajib bagi setiap orang yang beriman dan orang yang Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dipondasikan atas 5. Salah satunya adalah saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Sehingga terdapat ada syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Dan kapan orang yang wajib berpuasa itu berpuasa, begitu juga siapa orang-orang yang boleh tidak berpuasa, sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Walhasil intinya
puasa Ramadan adalah wajib secara umum bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mereka tidak memiliki uzur untuk meninggalkannya. Begitu juga di malam Ramadan ini ada kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyam, beribadah pada waktu malam. Ibadah pada waktu malam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada ibadah khusus, akan tetapi semua macam ibadah, bukan ibadah tertentu, bukan ibadah tertentu, tapi semua macam-macamnya ibadah dapat dilaksanakan di malam-malam Ramadan. Khususnya salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga mencari ilmu. Kenapa kok khususnya 3 ini? Karena 3 ini memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat luar biasa. Adapun tadarus, sudah kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam-malam Ramadan bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca gantian antara Nabi dengan malaikat Jibril. Dan juga kenapa kok Jibril turun di Ramadan bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yang kedua atau yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu dianjurkan untuk dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan memiliki tambahan keistimewaan. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisa ilmin fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah wa yakunu ma'i tahtal arsh." Barang siapa yang berpuasa barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, satu majlis ilmu di bulan Ramadan, maka per langkah untuknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah 1 tahun. Dan istimewanya bersama Nabi di bawah arusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dengan i'tikaf di malam-malam Ramadan, apalagi di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini kita muliakan bulan Ramadan dengan puasa, dengan ibadah di waktu malamnya. Wala tulhikum an imarati awqatihi bitta'ati amwalukum wala auladukum. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian daripada memakmurkan waktu-waktu
Ramadan dengan ketaatan. Jangan sampai harta dan juga anak melalaikan. Kenapa? Harta dan anak ini secara umum di luar Ramadan itu dapat melalaikan orang tua atau juga dapat melalaikan seseorang dari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Orang kadang mau belajar dari yang diwajibkan oleh Rasul kepadanya, ditinggalkan karena pekerjaan, karena anak. Karena itu tidak jarang orang beralasan, kenapa? Anak saya. Kenapa? Iya, saya ditelepon, ada janjian, barang datang, ini dan itu dan yang lain sebagainya, sehingga kewajiban yang diwajibkan untuk ia cari ditinggalkan hanya untuk harta dan anak. Khususnya di bulan Ramadan, jangan sampai. Kenapa kok khususnya di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini peluangnya besar, rezeki itu berlimpah. Kalau kita perhatikan kemarin-kemarin itu banyak yang sepi. Tapi dengan datangnya awal Ramadan, masih hari pertama ini, kita lihat macet jalan. Di saat seperti ini, orang ada yang beli buah, ada yang beli minuman, ada yang beli makanan. Padahal kemarin-kemarin orang mau keluar takut, khawatir dengan corona dan yang lain sebagainya. Tapi dengan datangnya Ramadan, orang berani keluar, rame, kemudian beli ini, beli itu, walaupun ada penampilan yang berbeda, yaitu maskeran. Tapi walhasil tetap mereka yang tadinya tidak punya hasrat keluar, takut corona, subhanallah keluar, bahkan dia berdagang, bekerja. Ini benar-benar diberi kemudahan oleh Allah. Memang Ramadan ini rezekinya orang yang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ditambah rezekinya. Kecuali orang yang takut. Nah, ini yang kalau orang nggak takut ditambah sama Allah, sudah pasti tuh. Sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, makanya harta dan anak jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 3 ayat. 3 ayat ini sudah cukup sebagai nasihat orang-orang yang beriman jika mereka mentadabburinya. 3 ayat sangat cukup untuk menasihati orang-orang yang beriman jikalau mereka di saat membacanya dengan tadabbur, memahami dan memikirkan maknanya. Apa 3 ayat itu? Difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan kalian. Apa yang melalaikan? Amwalukum, harta-harta kalian. Wala auladukum, dan anak-anak kalian. Melalaikan dari apa? Melalaikan daripada zikrillah, mengingat Allah. Jadi jangan sampai harta, anak menyibukkan kalian
sehingga lupa dari Allah. La zikrillah ini secara umum, apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan. Akan tetapi di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan zikrillah di sini yang dimaksud adalah as-salawat al-khams, salat 5 waktu. Artinya jangan sampai ditinggalkan salat 5 waktu karena harta ataupun anak. Tapi ada yang mengatakan umum, apapun sudah yang mengingatkan kita kepada Allah, jangan sampai kita tinggal hanya karena harta dan anak. Ini Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman, jangan sampai anak harta melupakan kalian kepada Allah. Makanya sifatnya orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak dan hartanya tidak bisa membuat mereka lalai kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Bisnisnya, pekerjaannya, hartanya tidak membuat mereka lupa kepada Allah. Sekalipun mereka banyak harta, sekalipun mereka banyak kesibukan, sekalipun tetap mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang seperti ini, hartanya hilang, mereka tenang. Yang biasa mereka lakukan untuk mengingat Allah nggak akan mungkin ditinggalkan hanya karena hartanya hilang atau ada masalah dalam hartanya. Seperti yang sering kita sampaikan, orang tua, bisnismen, kaya raya, punya anak di pondok, hilang hartanya dengan jumlah yang sangat besar, mungkin ratusan atau M. Tapi orang tua ini luar biasa, dia punya aktivitas antara maghrib dan isya benar-benar kosong daripada duniawi, hanya ukhrawi. Antara maghrib dan isya ibadah kepada Allah, iktikaf di masjid, bukan di rumah, iktikaf di masjid antara maghrib dan isya. Pulang anaknya dari pondok, tahu tentang cerita orang tuanya kehilangan harta yang sangat besar, tapi sudah beberapa bulan yang lalu hilangnya, atau beberapa tahun. Kalau dicari itu sulit ketemu sudah, ataupun kalau ketemu ya rusak. Kenapa? Sudah berbulan-bulan. Tapi subhanallah, datang berita ke rumahnya si orang tersebut antara maghrib dan isya. Ya, ini mungkin termasuk ujiannya. Antara maghrib dan isya datang orang mengkabari bahwa harta yang hilang ketemu. Lah kebetulan dia antara maghrib dan isya nggak ada di rumah, di masjid iktikaf, ibadah kepada Allah. Yang ada anaknya yang di pesantren, yang di pondok. Anak tersebut seneng hartanya orang tuanya yang ratusan atau miliar tadi itu ketemu, lari, ingin cepat-cepat mengkabari orang tuanya. Sampai ke masjid, masuk, langsung ngomong, bah, hartanya abah yang hilang ketemu. Barusan ada orang datang ke rumah. Nggak kemudian senyum bahagia atau spontan berdiri, apalagi keluar lari, enggak, ketenggengan sambil melihat anaknya. Katanya abahnya, Nana,
kamu ini aku pondokkan sudah berapa tahun, kamu masih belum bisa menghargai waktu ini antara maghrib dan isya. Kamu juga belum bisa menghargai tempat ini, sehingga kamu masih berbicara tentang duniawi. Jadi malah dimarahi anaknya tadi itu. Niatnya baik, memberikan kabar gembira kepada orang tuanya, malah dimarahi. Kenapa? Antara maghrib dan isya yang dibahas duniawi, di dalam masjid yang dibahas duniawi. Katanya bapaknya balik pondok 1 tahun, padahal hitungannya anaknya tadi itu bukan pulang liburan, bukan, tapi pulang karena sudah selesai pondoknya, tapi dikirim lagi pondok setahun. Hukuman karena menyia-nyiakan waktu antara maghrib dan isya dan masjid berbicara tentang urusan duniawi. Nah, ini orang yang hebat, sehingga disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa diganggu-gugat hubungannya dengan Allah, ingatnya dia dengan Allah, teringatnya dia dengan Allah, nggak bisa diganggu-gugat dengan apapun juga. Harta yang hilang sekalipun besar nggak membuat mereka kemudian lari dari Allah, lupa dari Allah. Tetap istiqomahnya nggak berubah, nggak turun, nggak berkurang sedikit pun. Nah, ini kita harus seperti itu. Jangan sampai harta dan anak membuat kita meninggalkan kewajiban, membuat kita meninggalkan ketaatan, membuat kita meninggalkan ibadah atau mengurangi kebaikan. Jangan sampai. Justru orang yang melakukan itu bukan orang yang beruntung. Sekalipun secara duniawi dia dapat hasil, tidak melu pengajian karena ada telepon urusan A, hasil dia dapat, dia besar 100 juta, 1 M, ninggalkan pengajian untuk kerja karena ditelepon, mau berangkat nggak jadi, mau berangkat pengajian nggak jadi, hanya urus dapat keuntungan 1 M, sal dapatnya. Tapi bukan orang yang beruntung dia di sisi Allah, orang yang rugi. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai dari Allah, orang yang lalai dari ketaatan kebaikan, yang melakukan itu di sisi Allah apa? Faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi, bukan orang-orang yang untung. Sekalipun secara duniawi ya, tapi secara ukhrawi atau di sisi Allah, orang yang rugi sekalipun ia mendapatkan 1 M. Lah terus bagaimana? Harta yang kita miliki atau apapun yang kita miliki itu manfaatkan untuk apa? Infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkan atau dan infakkan mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah aku berikan kepada kalian. Allah memerintahkan kita, ketika kamu mendapatkan apapun itu dariku, infakkan, berikan, keluarkan untuk yang lain. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kalian. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, hendaknya kita infakkan, kita keluarkan. Kalau itu harta yang besar, ada kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Kalau belum waktunya zakat, keluarkan untuk sedekah. Sebelum apa? Sebelum datangnya kematian. Kenapa kok Allah mengatakan kematian? Ya, karena banyak orang saat mati meninggalkan harta walaupun tidak besar, ternyata mereka ingin hidup dan menginfakkan harta yang dia miliki. Apalagi yang punya harta banyak, meninggal dia pasti sangat ingin kembali untuk menginfakkan.
Sehingga Allah berfirman, "Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya, orang yang sudah cabut nyawanya oleh Allah, sudah dicabut, diambil, memohon kepada Allah, "Laula akhartana ila ajalin qarib." Coba engkau tunda sebentar aja, sebentar. Engkau undur sebentar, sedikit aja. Untuk apa dia minta ditunda? Diundur sedikit kematiannya. Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah dari apa yang aku miliki, dari apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Minta ditunda sebentar, sebentar. Nggak banyak dia minta, sebentar. Untuk apa? Bersedekah dari apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu dengan sedekah itu, wa akum minas salihin, sehingga menjadikan aku tergolong daripada orang-orang yang saleh. Lalu Allah mengingatkan, walan yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan Allah menunda satu nyawa jika sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Kita minta tunda, ya Allah tahu nanti bakalnya melakukan atau tidak. Kadang orang itu minta tunda, tapi ternyata bukan mencari, malah lari. Satu hari lagi sudah, saya bayar, hilang. Bukan bayar malah hilang. Minta ditunda, minta belas kasih untuk diundur, ternyata bukan yang lain. Lah Allah nggak seperti itu. Allah sudah menentukan sekian ya sekian, nggak akan mundur, nggak akan maju. Wis. Makanya kesempatan yang kita miliki ya harus kita lakukan sebelum kematian. Karena kalau sudah mati nggak akan mungkin bisa kembali, atau tidak akan mungkin diundur untuk kita bisa melakukan yang ingin kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya kita ingin melakukan tapi eman. Tapi ketika mau mati sudah nggak ada lagi eman. Rasa eman itu sudah nggak ada lagi. Lah sedangkan kita mau mengeluarkan, waktunya habis. Minta ditunda supaya bisa mengeluarkan, nggak ada, sudah telat. Karena itu kesempatan. Intinya Ramadan ini bulan yang mulia, tamu keistimewaan, kehormatan buat kita, maka muliakan dengan puasa, ibadah di waktu malamnya, iktikaf di masjid, tadarus Al-Quran, mencari ilmu, dan jangan harta anak-anak kita membuat kita lalai daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memudahkan kita di hari-hari berikutnya, menambah ketaatan, kebaikan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.